Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ulil Arham, kedua Umi Nurul Anggeni, ketiga Umi Waningsih, keempat Via Dwisari. Kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi model Profus. Yang pertama, materi pertama yaitu pengertian evaluasi program. Silakan untuk presentasi pertama yaitu Mas Ulil, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, untuk materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan. Berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Ya, untuk materi yang kedua yaitu pengertian evaluasi model Profus. Jika diterjemahkan kata demi kata menjadi evaluasi model ketidaksesuaian, namun dalam kancah evaluasi program pendidikan, model ini dikenal dengan nama evaluasi kesenjangan program. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus pada tahun 1971 dan oleh karenanya seringkali model ini disebut sebagai Profus Discrepance model evaluasi atau disingkat dengan Profus-DIM. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Profus ini merupakan model evaluasi yang mengasumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya dan diharapkan terjadi standar dengan apa yang sebenarnya terjadi performance, sehingga dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan antara keduanya, yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja sesungguhnya. Menurut Malcolm Profus, evaluasi adalah proses yang terdiri dari 3 hal, yakni 1. Menyetujui berdasarkan standar. Istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan istilah tujuan. Menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan. Ketiga, yaitu menggunakan informasi tentang kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola, atau bahkan mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut. Dalam model evaluasi ini, kebanyakan informasi yang diperoleh berbeda dan dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu 1. Merencanakan bentuk penilaian, menentukan kemantapan suatu program. 2. Penilaian input, bertujuan membantu pihak pengurus dengan memastikan sumber yang diperlukan mencukupi. Yang ketiga, proses penilaian, memastikan aktivitas yang dirancang berjalan dengan lancar, memiliki mutu, seperti yang diharapkan. Yang keempat, penilaian hasil, judgement di tahap pencapaian suatu hasil yang direncanakan. Langkah-langkah dalam evaluasi kesenjangan. 1. Tahap penyusunan desain. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah A. Merumuskan tujuan program, B. Menyiapkan masyarakat terkait seluruh pihak yang terlibat dan kelengkapan lain, C. Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yang dapat diukur. Evaluator perlu berkonsultasi dengan pengembang program. Tahap yang kedua, tahap penetapan kelengkapan program. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan A. Meninjau kembali penetapan standar, B. Meninjau program yang sedang berjalan,
C. Meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. Tahap yang ketiga, tahap proses. Dalam tahap ini diadakan evaluasi tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai. Tahap ini juga disebut tahap mengumpulkan data dari pelaksanaan program. Langkah-langkah dalam evaluasi kesenjangan yang keempat, tahap pengukuran tujuan atau produk, yaitu tahap mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah apakah program sudah mencapai tujuan terminalnya? Yang kelima, tahap pembandingan atau program comparison, yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk disajikan kepada para pengambil keputusan agar mereka dapat memutuskan kelanjutan dari program tersebut. Kunci dari evaluasi diskrepansi atau model Profus ini adalah dalam hal membandingkan penampilan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang dimaksud dengan penampilan adalah sumber prosedur manajemen dan hasil nyata yang tampak ketika program dilaksanakan. Dari hasil evaluasi pilihan itu, pilihan tindak lanjutnya salah satu dari 4 berikut. Yang pertama, jika tidak ada diskrepansi, lanjut ke tahap evaluasi berikut. Yang kedua, jika ada diskrepansi, ulangi evaluasi lagi pada tahap yang sekarang dilakukan jika sudah ada perubahan entah pada standarnya atau pada pelaksanaannya. Yang ketiga, jika pilihan kedua tidak bisa dipenuhi, balik lagi ke tahap pertama atau perumusan program untuk menyusun ulang program lalu melakukan evaluasi ulang pada tahap 1 tersebut. Yang keempat, jika pilihan ketiga itu tidak bisa dipenuhi, maka tiada pilihan lain selain menghentikan program. Apapun kesenjangan yang ditemukan melalui evaluasi, Profus menganjurkan agar pemecahan masalah dilakukan secara kooperatif antara evaluator dan staf pengelola program. Proses kerjasama yang dilakukan antara lain membicarakan tentang mengapa ada kesenjangan, upaya perbaikan apa yang mungkin dilakukan, upaya mana yang paling baik dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan model diskrepansi. Yang pertama itu kelebihannya. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah mengidentifikasi kelemahan program dan untuk tindakan korektif untuk menentukan atau memperbaikinya. Lanjut kelemahan. Kelemahan di sini ada 3. Yang pertama itu kurangnya sistematis. Yang kedua, hanya menekan pada objek sasaran. Yang ketiga, memberi penekanan pada kesenjangan yang sebenarnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.